Tapi dari bahan dasar ini sendiri kelihatannya jumlahnya cukup besar. Ini kalau dijadikan produksi ekstasi bisa sekitar 2 jutaan. 2 juta butir. 2 juta butir ekstasi. Jadi cukup besar sekali. Sobat, sekilas rumah di tempat saya berdiri hari ini adalah rumah yang memang terlihat biasa saja, layaknya rumah yang dihuni warga seperti biasa. Tapi saya bisa pastikan bahwa tempat saya berdiri hari ini adalah pabrik alias lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya Abraham Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya ingin ajak Anda untuk masuk sekilas kalau kita bisa melihat tampilan dari luar, bahwa tidak ada yang mencurigakan untuk tampilan di ruang tamu. Kita bisa lihat ruang tamu layaknya biasa-biasa saja, tapi siapa sangka ada satu space, ada semacam bunker yang disiapkan di sini untuk kemudian di sanalah diproduksi barang haram narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda tempat di mana lab narkoba ini diproduksi secara diam-diam tentu saja, sembunyi-sembunyi tentu saja oleh para tersangka yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Anda bisa lihat di belakang saya. Setidaknya ada 3 jenis barang haram narkoba yang diperiksa. 3 jenis barang haram narkoba yang diproduksi di sini, yakni Xanax, ekstasi, bahkan tembakau sintetis. Kita nggak bisa sembarangan untuk masuk. Jadi kita nggak mau merusak TKP tentu saja, barang bukti, maka kita harus menggunakan sarung tangan seperti ini untuk kemudian bisa melihat lebih dekat, bisa mengidentifikasi lebih dekat apa-apa saja yang menjadi barang-barang di tempat ini dan bagaimana kemudian modus para tersangka, apa yang mereka produksi di tempat ini. Dan sampailah kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Disebutkan bahkan di sini ada 1,2 juta ton proyeksi ekstasi yang akan dicetak di tempat ini. Lihat, ini dia. Setidaknya ada 3 bagian dari bunker ini. Di sini disebut menjadi ruang percetakan. Ini ada oven di mana kemudian yang menjadi bagian dari produksi Xanax dan juga ekstasi. Ini dia mesin cetaknya, dan sebelum kemudian dicetak, ini adalah mesin ayaknya atau granulator atau mesin pencacahnya. Lebih dekat lagi kita akan melihat di sini. Ini dia nih, sobat. Ruang lab destilasi dan cetak ekstasi. Jadi selain percetakan di sini adalah penyulingan juga. Jadi mesin pencampur bahan kimia menjadi prekursor. Kalau kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah mesin penyulingannya. Tempat ini para pelaku kemudian melakukan perannya masing-masing, dan setidaknya untuk di area ini ada 2 tersangka yang berperan ataupun bekerja di sini untuk memastikan bahwa cetakan-cetakan ekstasi, cetakan Xanax termasuk cetakan tembakau sintetis itu betul-betul bisa dicetak seperti yang mereka harapkan, mereka proyeksikan sampai nanti kemudian diedarkan. Ada berbagai carian di sini yang tentu saja tidak awam bagi kita, tapi kita akan coba lihat lagi di ruangan kedua. Ini dia ruangan kedua. Kami bisa pastikan bahwa ruangan ini memang sangat mengganggu indera penglihatan kami, sedikit pedas untuk berada di sini. Tapi ini dia ruangan kedua dari bunker narkoba terbesar di Indonesia. Ruangan kedua ini disebut sebagai ruang pengolahan. Kalau kita lihat, ini lebih banyak difungsikan untuk pengolahan tembakau sintetis. Ini ada mesin cacah tembakau, yang mana tembakau dicacah di sini, diolah, kemudian digabungkan, dimix begitu ya,
Dan selanjutnya dijadikan senyawa melalui mesin adonan seperti ini. Di sini dijadikan senyawa dan saya ingin tunjukkan kepada Anda. Nah, di sini dia. Ini mesin yang mengubah cair menjadi padat. Sesungguhnya multifungsi alat-alat ini tidak hanya fokus pada tembakau sintetis saja, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga Xanax dan juga ekstasi yang merupakan narkotika golongan 1. Anda bisa lihat di sini juga, ini adalah mesin penyedot hawa panas. Karena saya bisa pastikan di tempat saya berdiri saat ini betul-betul hampa udara, sehingga pada akhirnya suhu panas tercipta di tempat ini dengan aktivitas mesin produksi yang berkala, sehingga pada akhirnya dibutuhkan semacam alat penyedot panas untuk kemudian mendinginkan suhu di sini, paling tidak mensterilisasi suhu di sini, atau paling tidak berusaha untuk menormalisasi suhu yang ada di sini. Dan ruangan terakhir saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Ini dia. Nah, sobat, Anda bisa lihat. Ini semacam ada penutup fiber ya di dinding yang sengaja ditempel seperti ini, dan ada sinar ultra ya, ultraviolet. Kita lihat lagi di sebelah sini. Ini sengaja didesain oleh para pelaku untuk kemudian panas yang tercipta di sini bisa tersalurkan, atau kemudian hawa panas ditarik melalui mesin sedot udara yang tadi kita lihat bersama. Sekaligus kemudian ini juga bisa menahan panas yang ada di sini, sehingga pada akhirnya tetangga yang berseberangan dengan rumah ini tidak akan merasakan panas dan tidak akan curiga tentang aktivitas yang sudah berjalan 2,5 bulan lebih di tempat ini. Dan yang terakhir, ini adalah ruang penyimpanan. Ini dia ruang penyimpanan. Sobat saya Abraham Silaban, saya berdiri di ruang penyimpanan narkoba, lab narkoba rumahan terbesar di Indonesia. Anda bisa lihat, ini adalah Pinaka 200 liter menjadi bahan dasar pembuatan ekstasi dan Xanax. Dan apabila ini diproduksi, bahan dasar ini diproduksi setara dengan 2 juta butir pil ekstasi. Ini sungguh besar temuan dari aparat yang ada di sini, dan betapa tidak ini menyelamatkan sedikitnya 5 juta warga negara kita yang apabila mereka menjadi korban dari peredaran barang haram narkoba. Saya tidak menyangka tentu saja, tapi dari sini kita patut bersyukur tentu saja temuan ini bisa dihentikan karena kurang produksi dalam ulang. Karena kurang dari 3 bulan mereka beroperasi di sini, pada akhirnya bisa dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. 5 orang tersangka diamankan di rumah ini di Kota Malang, Jawa Timur. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang tersangka yang lebih dulu ditangkap 3 hari sebelumnya di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana di sana ditangkap peredaran tembakau sintetis. Siapa sangka ini kemudian berujung pada pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Pertanyaan berikutnya tentu saja, siapa di balik ini semua? Lab narkoba terbesar di Indonesia. Apakah ada tersangka besar yang saat ini masih berkeliaran dan tentu saja harus ditindak oleh polisi? Atau jangan-jangan ada pembesar atau backingan dari semua ini? Ini harus diusut tuntas. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim saya yang hadir di sini, kita akan usut. Main kan? Udah main? Sobat, kita akan lihat langsung ruangan ini bersama dengan kasih waktu ngecek dulu. Beliau ngecek dulu. Iya, ngecek dulu. Bentar ya, bentar. Kasih waktu ngecek bentar. Ya. Pedus mata. Jangan semua ya, jangan semua ya. Pak Wadir mana? Bang. Pak Wadir. Misi. Pak Wadir mau lewat. Pak Wadir. Kasih dipakein dulu. Terlalu banyak soalnya.
Bentar, jangan di ini. Iya, Biar Bang. nggak Iya, Bang. pengap. Mundur. Ya, kamu mundur. Oke, mundur dulu sabar ya. Mundur. Oke, Bro. Jangan cuma tadi Bapak lagi ngecek bentar ya. Aman. Yuk. Kompas sama Enyus. Kompas. Ini? Kompas. Kompas sama Enyus. Hanyut mana? Oke. Ini saya. Ini siapa? Kompas. Daerah Oke. Kronjong. Oke. Sobat, hari ini saya bersama dengan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada. Kami berada di Kota Malang, Jawa Timur, dan kami berdiri di sebuah rumah yang tidak biasa karena ini luar biasa. Ini adalah laboratorium narkoba terbesar di Indonesia. Betul demikian, Jenderal? Ini laboratorium bisa dikatakan terbesar, salah satu yang besar lah. Karena di sini ada dibuat tiga pabrik di sini. 3 produk yang dihasilkan oleh rumah ini. Yang satu adalah Sinte, ini yang Sinte terbesar di Indonesia, yang selama ini kita temukan. Kemudian yang kedua, pabrik ekstasi, dan yang ketiga mereka juga memproduksi Xanax, yaitu termasuk dalam psikotropika golongan 1. Ini adalah alat-alat yang mereka gunakan. Kita bisa melihat di sini ada oven, kemudian Ada oven, ada mesin cetak ya, dan Pak Kabah? mesin ayaknya juga, di mana satu mesin ini bisa mencetak satu hari 4.000 butir. 4.000 butir 4.000 butir. ekstasi dan Xanax. Ekstasi ya gantian mereka. Either mereka menggunakan 4.000 untuk cetak Xanax atau cetak ekstasi. Jadi bergantian mereka. Oke, kami dengar ini kok hanya satu kompartasi, tapi ada bagian lain dari ruangan-ruangan lain. Oke, kita coba lihat lagi. Motor ini untuk membangkit daya apabila Ada generatornya. di luar tidak cukup. Ini ada mesin cacah tembakau untuk pembuatan Sinte Oh, atau Tembakau sintetis ya? Kita kenal dengan tembakau gorila. oke. Ini semacam ada penyedot hawa sendiri ya, Jenderal ya? Menyedot hawanya, tapi ya kita lihat sendiri di sini baunya sudah seperti ini. Betul. Oke, ini biasanya dipasarkan di mana nih, Jenderal, rencana mereka? Dikirim kemana-mana ada permintaannya, mereka juga punya jaringannya masing-masing. Oke, bahkan kami juga dengar, Jenderal, bahwa ini akan dimodifikasi dalam bentuk cairan sehingga pada akhirnya bisa dikonsumsi seperti menggunakan vape ya. Kami lihat di sini alatnya nih, Jenderal. Ya, Ini alatnya. ini yang akan rencananya nanti dipakai untuk memodifikasi ini menjadi Sinte cair. Nah, tapi sampai sekarang belum diproduksi. Nah, tapi ini kan berarti ada potensi untuk seperti itu. Oke. Karena itu sebelum terjadi ya segera kita tabrak dulu. Oke. Kita rate dulu sebelum mereka melakukan produksi yang lebih besar lagi. Oke. Nah, ini juga mesin-mesinnya sudah kita lihat, mesin packing. Ada mesin packingnya juga ya. Cukup ya. Profesional terlihat. Profesional lah ini. Benar. Di sini juga kita juga melihat, Jenderal, ada metanol prekursor. Ini sepertinya kalau saya nggak salah nih, Jenderal, koreksi saya, ini bahan dasar untuk membuat ekstasi. Ya bisa untuk ekstasi, bisa prekursornya juga, bisa untuk buat ekstasi dan juga buat campuran di Sinte tadi. Oke. Dicampur supaya mereka bisa memiliki efek yang hampir sama. Oke. Kami dengar yang di tangan oleh tim Anda ada 25.000 butir Xanax, 25.000 butir juga ekstasi. Tapi dari bahan dasar ini sendiri kelihatannya jumlahnya cukup besar. Ini kalau dijadikan produksi ekstasi bisa sekitar 2 jutaan. 2 juta butir. 2 juta butir ekstasi. Jadi cukup besar sekali. Dan ini ekivalen menyelamatkan berapa juta jiwa, Pak? Kami dengar 7 juta jiwa. 7 juta jiwa ya kalau bisa kita selamatkan dengan 2 juta butir ekstasi. Oke, Dan termasuk Sinte dan lain sebagainya. luar biasa ini. Ini bisa dikatakan memang terbesar. Dan pertanyaan berikutnya, Pak Kabah, siapa di balik ini semua? Kami dengar ada 5 orang yang diamankan di rumah ini. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang yang lebih dulu ditangkap di Kalibata. Bisa sedikit dijelaskan? Ini ada pengembangan dari ketika kita mendapat informasi masyarakat ada peredaran Sinte di daerah Kalibata. Di Kalibata City, kemudian kita lakukan penggerbekan dan dilakukan penyelidikan oleh teman-teman kita dari Bareskrim, bekerja sama dengan Polda Jatim, bekerjasama dengan teman-teman BNNP yang ada di Jawa Timur ini dan juga dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kita berkolaborasi. Hasil kolaborasi kita bisa temukan tempat pabriknya ada di sini. Nah, pengendalinya sedang kita kejar. Betul, warga negara asing?
masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan. Apakah warga negara asing atau bukan, karena kelihatan mereka melakukan pembuatan ini kan dipandu menggunakan Zoom. Tapi yang muncul hanya suara saja. Oke. Nah, ini kan harus kita cek lagi. Oke, Jenderal bisa cerita sedikit, apakah ini terkait dengan jaringan internasional? Barangkali ada nama Freddy Pratama yang sedang dicari saat ini oleh Dir Narkoba Bareskrim Polri. Sampai sekarang kita belum mengarah ke sana, tapi yang pasti karena ini kan baru kemarin kita gerbek, Betul. kita juga belum melakukan pemeriksaan secara mendetail dengan para tersangkanya. Kan mereka yang ada di sini juga adalah para pekerja, para koki dan juga pengecernya, pengedarnya. Nah, untuk sampai ke sana kan nanti membutuhkan satu proses penyelidikan. Oke. Pada prinsipnya siapapun yang ada di belakang ini akan kita tabrak. Akan ditabrak. Akan ditabrak. Jadi itu semangat perang melawan narkoba. Harus. Tidak ada kata tidak, kita harus perang melawan peredaran gelap narkoba ini. Oke. Terakhir Jenderal, ini mengenai eksistensi rumah di dekat permukiman warga yang tiba-tiba dalam kontrak 3 atau 4 bulan, lebih jelasnya diubah kemudian menjadi tempat lab narkoba. Saya juga bersama dengan Pak Kabar Eskrim ketika kita ke Bali bersama-sama dan melihat bagaimana Rubanah ataupun basement menjadi bunker narkoba juga. Dan di sana ada mafia Rusia Ukraina. Kemudian di sini kita lihat angkanya jauh lebih besar dan lain sebagainya. Apa yang sedang terjadi? Ya, kita melihat bahwa narkoba itu sudah merebak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu kita menyelamatkan generasi muda kita dengan cara salah satunya adalah mencegah mereka untuk menjadi pengguna. Ini ada bahaya terhadap masa depan Indonesia. Kita mengharapkan 2045 Indonesia emas. Nah, generasi muda kita harus kita jaga. Inilah bentuk komitmen kita untuk menjaga para generasi muda dari pengaruh narkoba. Apalagi Malang ini adalah tempat para mahasiswa. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, pengguna sinte kebagian besar adalah anak generasi muda, anak-anak muda. Itu yang ini yang harus kita. Oleh karena kita juga mohon kepada masyarakat semua untuk dapat memberikan informasi apabila terjadi hal yang seperti ini. Karena kalau kita melihat rumah di tempat yang sangat ramai seperti ini, betul, tak terdeteksi. Padahal ini kan kalau kita lihat baunya luar biasa. Betul, sangat menyengat, Jenderal. Masyarakat sebenarnya sudah mulai curiga juga. Kalau di Bali kemarin kan kita ada di bawah tanah. Ini betul. Kan, nah, tapi kita sama-sama berkolaborasi, seluruh pihak, seluruh elemen. Seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk sama-sama memberantas narkoba dari hulu maupun dari hilir. Oke. Dan pesannya tak berhenti di sini, apa yang dilakukan hari ini dan secara simultan terus-menerus akan menjadi pesan bagi siapapun, jangan main-main. Jangan main-main dengan nggak kompromi untuk ini. Kalau jadi pemakai, itu one way traffic. Sulit untuk kembali. Sulit untuk pulih kembali. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan narkoba, jangan pernah pakai narkoba. Dan bagi para pelaku pengedar, pengecer, kita akan kejar sampai kapanpun. Terima kasih Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Dada sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Jenderal. Sobat, saya Abraham Silaban. Untuk menjawab pertanyaan, siapa di balik lab narkoba terbesar di Indonesia yang ditemukan oleh Polri di Kota Malang, Jawa Timur, kita akan berbincang secara eksklusif bersama dengan 2 orang tersangka dari 5 orang tersangka yang diamankan di rumah ini. Ada Mas Febri dan ada juga Mas Yudi. Mas Febri ya? Oke. Dan Mas Yudi betul? Yes. Iya. Mas Febri dan Mas Yudi kapan akhirnya diamankannya? Kapan ditangkapnya? Mas Febri dulu deh. Tadi pagi. Saat apa itu? Lagi bikin bahan. Oke. Jadi memang bagiannya Mas Febri ini adalah yang membuat bahan. Bukan. Jadi? Saya ingin Melanjutkan. Nah, ini saya tugasnya itu yang membuat nyuci gelas-gelas yang kotor. Itu tugas saya. Oke, nyuci gelas-gelas yang kotor. Bisa lebih cepat atau mohon maaf, bisa lebih jelas nanti yang ngomongnya Mas ya, supaya nanti lebih jelas orang mendengarnya. Jadi Mas Febri di bagian pencetakan, di bagian storage, penyimpanan, atau di bagian penggabungan atau mixing? Saya cuma bagian bantu-bantu doang. Bantu-bantu. Oke, udah berapa lama di sini Mas? Ini baru 3 minggu. 3 minggu. Warga Bekasi sebutnya, betul ya? Iya. Oke. Yang ajak ke sini siapa Mas? Saya sebenarnya baru. Baru ya? Sama Yudi. Sama Yudi baru. Yang lama siapa? Enggak bareng. Bareng.
Oke, yang ngajak siapa? Yang ngajak ada orang Bandung. Oke, orang Bandungnya itu benar-benar ngajak untuk bikin narkoba atau baru tahu di sini ternyata kerja narkoba? Ngajakin kalau ada kerjaan. Oh, waktu itu udah tahu kerjanya mau racik narkoba? Belum tahu. Belum tahu, taunya di sini. Iya. Nah, terus belajar ngeraciknya itu, belajar nyampuri bahannya itu tadi dari mana, Mas Febri? Ada yang nelpon. Diajarin. Jadi diajarin. Yang nelfon itu yang belum ketangkap. Iya. Pokoknya yang belum ada di antara inilah ya. Oke. Jadi komunikasinya kami dengar via Zoom ya tadi ya. Jadi dipraktekin. Oke. Bikin apa aja biasa? Ada ekstasi, Xanax, dan gorila, betul ya? Ganja sintetis. Iya. Oke. Jadi dalam waktu 3 minggu bekerja langsung bisa. Enggak, ada orang lagi membantu. Ada lagi yang bantu. Jadi bukan yang hanya berlima ini aja. Iya, ada Oke. lagi orang. Ngebantunya via video call atau via Zoom, online atau datang langsung? Ada orang langsung dari sini. Dari sini? Oke. Bantuin. Ngebantuin. Oke. Dan emang orang-orang lama. Orang lama? Kenapa nyebut orang lama, Mas Yudi? Karena emang di sini kan sistem ya, dia mereka senior gitu. Masih ada. Berapa banyak sih, Mas? Jumlah total orangnya. Jumlah total orangnya ya kurang lebih 5 orang. Ya 5 orang lagi ya. 5 orang lagi. Itulah yang orang-orang lama itu. Dan tak satu pun yang ditahan polisi, menurut pengakuan Anda itu adalah orang lama. Ya. Berarti yang sekarang masih berkeliaran itu yang lama. Yang ditahan ini yang baru. Ya. Oke, Mas Febri sendiri di bagian apa, Mas? Kalau saya di bagian kemarin kan di sini kan kita nggak tahu ya mau ngapa-ngapain ya. Agar kita diarah-arahin untuk ngikutin arahan dari satu orang via telepon ya, call WhatsApp, video call. Terus ya udah kita diarahin sama dia, dibimbing langsung sama orang yang saya bilang senior itu. Orang Indonesia itu ya? Oke. Dan belum ditahan itu ya? Belum. Oke, Anda kenal nggak sama orang itu? Kalau untuk selama di sini karena bareng ya, kita ya kenal di sini aja di tempat. Untuk di luar sana ya saya nggak, dan sebelumnya belum pernah ketemu atau mengenal. Nah, kalau Anda nggak kenal sama dia, lantas kenapa Anda mau diajak kerja dari Bekasi ke Malang? Mau diajak kerja karena ya mungkin yang pertama ya di waktu tawaran kerja itu sebenarnya pertama iseng, kita iseng lagi berdua main, terus Main ke Malang? enggak, main di rumah gitu, nongkrong. Saya bilang ada tawaran kerja nih, terus ya udah gas kayak gitu. Tiba-tiba ternyata di situ beneran, saya kira tuh bercanda gitu. Dan akhirnya saya tawaran kerjanya udah ketahuan bahwa tawaran kerja bikin narkoba nih gitu ya? belum. Yang Anda kira bercanda tadi apa? Iya, Tawaran kerja itu? Iya, Oke. gajinya segitu. Berapa gajinya kira-kira, Mas? Sehari 1 juta gitu kan. Terus saya iniin aja kan, saya bercandain, ya mana ada kayak gitu kan. Pas ini benar gitu, dia langsung transfer uang untuk transportasi gitu kan. Langsung transfer, dan di situ pun saya salahnya udah foto identitas. Salahnya maksudnya foto identitas? Iya, foto identitas saya kirim ke sana, dan identitas saya dipegang. Jadi maksudnya Anda tersandra gitu? Ya kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi ketika Anda merasa identitas diberikan kepada otak ataupun orang yang Anda sebut tadi senior itu, jadi Anda udah terlanjur kadung di sini, udah nggak bisa lagi kemana-mana gitu maksudnya? Ya, kita keluar pun nggak bisa. Keluar rumah pun nggak bisa. Nggak bisa maksudnya? Nggak bisa keluar rumah. Tetap di rumah ini aja? Iya. Udah berapa lama tinggal sini? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu? Yang modifikasi di dalam siapa, Mas Febri? Modifikasi di dalam untuk struktur semua ini. Itu
Ya yang rancang kayaknya langsung dari pusat deh. Yang mana? Yang rancang Pusat? Iya, langsung diomongin secara langsung gitu, melewati yang saya bilang senior itu. Oke. Jadi Anda menduga ini bukan sendiri, ini bukan satu-satunya labnya, berarti ada cabang-cabangnya gitu ya? Kurang tahu untuk soal itu. Oke. Dan tidak mau terlibat atau Anda datang ke sini bentuk rumahnya udah begitu? datang ke sini pas renovasi kok. Oh, lagi renov. Jadi begitu renov, Anda lihat ternyata modelnya udah demikian. Oke, dan Anda kemudian dari sana lah belajar via video call untuk meramu ekstasi, Xanax, gorila. Itu enggak. Kalau itu saya enggak. Jadi? Saya enggak, sama sekali enggak megang soal obat-obatan atau apa. Jadi bagian Anda apa? Itu saya diarahin sama senior juga, ngeliatin senior buat sesuatu, Iya, sesuatunya itu apa? zat yang bisa dibilang bibit. Zat, Oke. Iya, yang bisa dibilang bibit untuk tembakau. Iya. Anda tahu nggak itu narkoba? Baru tahu pas di sini. Baru tahu sehari kerja atau setelah lama Pas kerja? udah nggak bisa, pas Oh, Pak udah nggak bisa kemana-mana. Iya, Jadi Anda merasa terjebak? iya. Usia berapa sih, Mas? 22 jalan 23. Anda usia berapa, Mas? 23. 23. Oke. Kalau merasa terjebak, nggak minta untuk pertolongan ke siapapun atau paling nggak menelpon yang berwajib. Di mana-mana kan ada mereka, ada polisi di mana yang bisa dijangkau. Dalam kalau kita bicara ke situ ya sebenarnya gampang aja. Cuma kan di sisi lain saat kita menjalaninya itu susah banget. Susah maksudnya? Susah kita buat ya sekedar pengen teriak minta tolong aja nggak bisa, Pak. Wah, kok pengen teriak minta tolong? Kami dengar di sini suka nyanyi-nyanyi, suka terdengar cekak-cekikikan dari tetangga dan sebagainya. Artinya kan di sini kelihatannya happy dong. Happy karena gimana ya? Mau gimana lagi gitu, Pak. Di sini kita pun diawasi. Yang ngawasin siapa? Ya yang saya bilang itu senior dan CCTV. Oke. Anda takut sama senior itu? Anda pernah dipukul atau dianiaya? Nah, tapi Anda mendapatkan upah dari apa yang Anda kerjakan kan? Dapat upah. Cuma upahnya tuh nggak seperti apa yang Dijanjikan. Oke. Berapa upahnya, Mas? upah biasa uang saya taruh di dia sih. Berapa upahnya, Mas Febri? Biasa paling kecil itu 500 Per hari. per hari. Oke. Jadi kalau kita kerjanya lembur, akhirnya dapatnya sejuta. Oh, oke. Nah, itu kan ada ngepacking, terus kemudian ngirim. Tahu nggak lokasinya pengirimannya kemana? Itu sih kurang tahu. Nggak tahu. Mas Yudi nggak tahu? Lokasi pengiriman dari ekspedisi. Iya, kan ada itu packingan. Oh, iya. Otomatis kan ada alamat dong. Oh iya, Tahu nggak mau kirim kemana? setahu saya daerah-daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Tujuan pemasarannya berarti Jakarta. Iya. Oke. Oke, itu yang tembakau itu ya, tembakau sintetis. Iya. Oke, yang ekstasi sama Xanax Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu saya itu. nggak tahu. Oke. Ini kan disebut lab narkoba nih, terbesar. Nah, narkoba kan memang dilarang undang-undang, pasti tahu juga kan soal itu. Kalau sudah tertangkap kayak gini, apa yang mau disampaikan? Satu-satu dulu deh, Mas Febri. Apa yang mau disampaikan kalau udah tertangkap seperti ini? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Mas Yudi? Untuk generasi muda ya, jangan pernah sentuh-sentuh deh sama yang namanya narkoba. Mau pembuat, pengedar ataupun pengkonsumsi ya, mending dari sekarang tinggalin jauh-jauh. Semua orang bisa kok bakalan berubah. Oke. Terakhir ya, nah, ini udah terlanjur basah. Ada rasa penyesalan nggak? Atau ingat siapa kalau udah kayak gini?
atau menyampaikan sesuatu kepada siapa? Silakan. Yang pertama ya udah pasti rasa sesal terhadap ini ya, apa yang kita lakuin kok yang bakalan mencoreng ya muka orang tua kita. Terus ditambah lagi kita yang meski ya hidup itu nggak linear, ya kita intinya kita saya sejak ngelakuin ini ya kehilangan beberapa cita-cita dalam hidup saya. Termasuk orang tua. Iya, Ibu masih ada? masih Suka ingat berarti? ingat setiap hari Pak. Ada yang mau disampaikan ke Ibu? Nah, minta maaf aja. Mas Febri? Ya, orang tua tentu saja menjadi pengingat kita untuk mendidik kita menjadi anak yang baik dan berbakti tentu. Tapi lagi-lagi Anda berdua mengambil pilihan untuk ada di bagian ini, ada di tahap ini, ada dalam langkah ini. Dan sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya Mas Yudi, ya Mas Febri ya. Oke. Dan akan kooperatif ke depan untuk mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya ya, Mas Febri, Mas Yudi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi ya atas keinginan Mas Febri, Mas Yudi. Mereka mau berbicara kepada kami untuk menceritakan peran mereka tentu saja yang disebutkan bahwa mereka menjadi bagian dari ini, tapi mereka disebutkan nggak sendiri. Ada pengembangan-pengembangan lain, kita hargai otoritas polisi untuk mengembangkannya, dan kita akan kawal sampai pada prakteknya. Siapa di balik ini semua harus ditindak secara tegas, karena ini menjadi pesan bagi siapapun. Perang melawan narkoba harus terus digaungkan dan tidak boleh main-main untuk kaitan ini, dan kita harus terus dukung untuk memastikan siapapun yang membekengi orang besar apapun yang di belakang ini semua harus tetap ditindak. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.